Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada video kali ini akan kita ikuti bersama terdapat penjelasan dari Pastor Paul Sang dan Pastor Daniel mengenai pertanyaan-pertanyaan dari seorang bernama IMM yang juga disebut malaikat tentang bersekutu dengan Tuhan. Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Pak Malaikat, silakan Pak Malaikat dari Surabaya. Shalom. Shalom Papi. Shalom Pak Malaikat. Betul-betul suka kita ikut perkembangan Pak. Halo, salam. Kita benar. Saya ya sudah banyak berharap dan berdoa supaya semua itu betul-betul mendunia. Karena benam saya masih saya rubah pakai nitro, nanti malaikat dipanggil oksigen. Nakal. Nabi sama Papi, saya ini cuma mau tanya satu. Berdiam diri dan bersekutu dengan Tuhan. Pertanyaan saya, kapan saya harus melakukan itu dan bagaimana saya harus melakukan, dengan cara bagaimana saya melakukan itu? Karena ya istilahnya saya kadang miris. Jadi seperti diakonia ini ternyata saya dapat tambahan 2 dan itu semua istilahnya jaga. Tetapi saya tetap ingat pesan Nabi, bila mana ada sukacita dan bla bla bla, tinggalkan, lari sekencang mungkin. Betul ya Nabi 26. Terima kasih. Saya cuma itu. Jadi berdiam diri dan bersekutu dengan Tuhan itu kapan saya lakukan itu dan dengan bagaimana? Dengan bagaimana? On juga penjelasan Papi Daniel. Terima kasih. Maksudnya apa aja yang bagaimana Pak? Oh, di Aken ini di Surabaya disemarakkan. Ternyata saya dapat 2 dan saja dan kan Pak Malaikat disuruh ke Bandung toh, disuruh belajar dapur umum toh supaya bisa cepat buka dapur umum Surabaya. Nanti nginepnya di apartemennya Ibu Ketua. Saya sudah katakan Nabi dalam hati. Jangan pohon Nabi, saya ini dapat 2 anak harus bimbing dan saya ada mama 1, Pak Putih lebih jelas, Bu Linda jelas, semua jelas. Ya. Oh. Kalau malaikat bisa meninggalkan Surabaya. Oh, nggak bisa pergi dari Surabaya maksudnya. Ya. Oh, nanti wakilnya siapa toh? Nanti Pak Malaikat nanti mau dipercaya siapa? Kan nggak mungkin Pak Malaikat turun sendiri. Bagian belakang dan saya puji Tuhan dapur umum itu saya sudah dapat dan pada waktu itu kan minta surat persyaratan apa itu dan itu dia punya. Oh kalau gitu nanti saya coba tanya sama Penatua Damaris, apakah bisa nanti tim Penatua yang tengok ke sana sekalian survei kan? Iya. Gitu. Berarti begitu maksudnya karena nggak bisa pergi dari Surabaya intinya begitu ya? Percayalah malaikat juga bisa improvisasi. Jangan di framing katanya Nabi. Iya, tapi maksudnya ini buat masalah SOP supaya sama. Masalahnya bukan masalah improvisasi, justru nggak boleh improv, nggak boleh. Harus sama SOP-nya supaya kontrol auditnya gampang nanti. Nah, ada minggu depan ada yang dari itu Nabi, saya cuma mungkin tak sebutkan. Saya sudah dapat info itu Pak Sapa itu mau ke Surabaya asal Malang, hampir untuk pembenahan dan sekali untuk recheck untuk di Diakonia Surabaya. Pak Yunus kalau nggak salah minggu depan masuk ke Surabaya.
Oke. Papi Daniel, nabi jahat. Jawab no. Berdiam diri dan bersekutu dengan Tuhan. Kapan dan bagaimana? 24 jam penuh. Wah. Rasain lo. Jadi berdiam diri Pak Malaikat. Malaikat itu nggak seperti agama-agama. Ada jamnya, ada tempatnya, ada sikapnya. Enggak. Dengan Papa di surga kita ini bersekutu 24 jam penuh. Tanpa stop. Jadi sambil makan, sambil ngupil, sambil garuk-garuk, sambil mandi, dan sebagainya, tetap bersekutu. Haleluya. Itu Pak Malaikat. Daniel telah jahat nabi. Berdiam diri pengertiannya itu begini. Istilahnya itu ya kalau saya Katolik, cara berdoa kepada Tuhan itu ya waktu saya bisa naik sepeda motor, tidak ada kekhususan dan itu diamini oleh waktu itu bimbingan ini saya. Jadi enak, simpel lah istilahnya. Saya berhadapan dengan Tuhan saya itu simpel, nggak pakai ribet. Bahkan saya sembahyang pun kebetulan kan dari istri saya kan juga totok keras ya. Jadi waktu itu sembahyang lengkap dan lain, saya tetap ngomong bahwa saya itu seolah-olah sembahyang untuk Tuhan Allah. Terus sembahyang dengan Tuhan Allah saya. Jadi saya niru gayanya perjanjian lama lah, embar betan. Jadi begini, Nabi, dengan Nabi. Jadi berdiam diri itu kok pengertian saya berarti saya itu enggak boleh ngomong, enggak boleh menegur, enggak boleh. Nah, itu beda itu. Beda itu. Wah, itu kalau kejawen begitu, kalau kita sama Tuhan enggak begitu. Beda ya. Nah, malaikat jangan turun kelas dong malaikat. Iya ini Pak Malaikat ini gimana ini? Turun kelas nih malaikat ini. Ini malaikatnya ini harus ikut ini ulang nih, ikut training ulang nih Pak Malaikatnya ini supaya sertifikat Evangelisnya malaikatisasinya ini bisa update. Sertifikat malaikat ini harus diupdate ini berarti ini. Tadi sudah dikatakan ini jelas ya, berdiam diri. Makanya saya selalu bilang, makanya ini heran nih ya. Makanya saya langsung diangkat anak ini bisa tiba-tiba semuanya sama semua ya. Saya ajarkan bolak-balik kan sama toh tadi kan. Kita itu udah nggak pakai ritual-ritual simbol-simbol lagi loh. Setelah zaman Yesus itu kita udah nggak ada yang namanya diem diri. Tadi kita diem terus kayak orang kesambet begitu, diem longo begitu. Atau bertapa di gua 40 hari 40 malam. Kayak ada pendeta Korea itu ya, menulis buku, dia bertapa 40 hari 40 malam, terus jadilah buku. Rasanya bukunya udah paling hebat, paling sakti. Enggak lah. Kalau orang Buddha, orang Kejawen, orang Hindu, orang kebatinan, supaya kita sempurna, kita tinggalkan dunia, pergi ke gunung yang tinggi, masuk gua, nyepi di sana, nanti sempurna hidupmu. Tapi kalau ajaran Tuhan, justru kita harus turun ke dunia fana yang hiruk pikuk, tetapi hati kita tetap tenang. Amin. Beda ya, beda banget. Tapi kasih kita tetap terpancar, sangkal diri pikul salib setiap hari. Kalau kita di gunung, di gua, siapa yang mau nyalipkan kita? Siapa yang mau disangkal lagi udah di gua? Sudah jadi manusia gua. Ya kan paling digigit lipan, Pak. Ya paling digigit sama itu lipan tadi. Tapi kalau kita di dunia itu kayak kita, ya kan udah ngumpulin duit, ya duitnya nggak masuk ke saya, masih difitnah katanya saya yang makan duitnya. Nah itulah dunia nyata kan begitu kan? Itu sudah biasa. Justru di dunia nyata itu kita dibegitukan. Nah, lalu apa respon kita? Marahkah? Baleskah? Atau kita ngajak ributkah? Atau balik kita ungkit-ungkit semua kejelekannya dia? Atau apa? Nah, di situ kan kita mau jadi teladan Kristus kan. Lah kalau di gua teladan Kristus, siapa yang mau ngelihat teladan Kristus dalam hidup kita di gua? Ya kan? Kan beda banget. Itu tadi konsepnya udah beda, Pak Malaikat.
Konsep kita kesempurnaan itu justru kita ke dunia nyata, terus kita banyak berkonflik dengan orang, lalu respon konfliknya itu apa? Itulah konsep kesempurnaan di dalam Tuhan Yesus kan? Waktu kita berkonflik itu kan? Kalau nggak ada konflik, nggak ada semuanya yang nggak sempurna. Apanya yang mau disempurnakan lagi? Apa yang mau diteladani orang-orang? Nggak ada. Jadi orang-orang yang pergi ke gua bertapa sampai puluhan bulan, ya kan, puluhan tahun bertapa, terus biar sakti, menurut saya kok ya keliru ya. Gitu. Sesekali kita, namanya sesekali gitu, kita capek ya, orang capek itu loh. Atau sesekali kita menenangkan diri, tetapi bukan berarti ketenangan itu didapat dari itu, enggak. Justru ketika saya puasa 40 hari 40 malam nggak dapat apa-apa loh. Waktu saya berkonflik habis-habisan, saya udah babak belur, di situ saya ketemu Tuhan Yesus. Muka dengan muka, bukan lagi saya pernah puasa 40 hari 40 malam beneran ya, nggak makan sama sekali tuh, nggak putus itu nggak makannya itu, sampai berat badan turun 20 kilo. Apakah ketemu Tuhan Yesus? Enggak. Penglihatannya apa? Ya bakso sama Hongba. Serius. Penglihatannya bakso sama Hongba karena saya doyanya itu kan. Begitu saya lagi dalam konflik, saya dikeroyok babak belur, udah gak karu-karuan, saya dapat ketemu Tuhan Yesus di situ. Kan? Terus hidup saya dirubahkan semua. Beda banget konsepnya ya. Dulu saya puasa 40 hari 40 malam 7 hari. Wow, saya rutin itu 7 hari 7 malam, 3 hari 3 malam, 40 hari 40 malam, 21 hari. Semua puasa ya, puasa orang Farisi, puasa Daniel, puasa Esther, puasa Yesus, puasa Musa, puasa apa udah tak lakonin semua. Nggak pernah sekalipun saya dapat penglihatan Tuhan Yesus. Begitu saya lagi konflik babak belur dikeroyok, saya baru ketemu Tuhan Yesus tuh. Iya, salah gua itu Pak ya. Guanya salah ya. Seharusnya ke Guatemala aja tuh Pak Malaikat, ke Guatemala. Salah gua itu. Salah gua. Guatemala aja Pak, langsung dapat Pak, Guatemala. Nah, itu memang ironik ya. Memang itu framing agama kan begitu kan? Ya, Pak, sepakat. Iya kan, framing agama, pendeta-pendeta ngajarin kita untuk seperti itu, enggak loh. Berdiam diri dan bersekutu dengan Tuhan berarti itu tidak betul. Itu adalah soalnya ini sering saya dapat. Itu harusnya tanyanya nanti kita cerita nanti ya, yang itu tipuan agama itu. Kita masih mau ngelanjut tuh tipuan agama. Ya. Tipu yang kayak gitu tuh membuat kita jadi asosial. Makanya orang jadi Kristen kan jadi aneh kan? Persis. Orang-orang di Belanda sini nggak percaya kalau saya pendeta loh. Soalnya koboi banget. Iya kan? Karena kita koboi. Terus mereka heran, kenapa orang-orang semua pada panik, kamu tenang sekali. Ini ada satu pendeta Belanda ngomongin saya kan. Loh, ya saya pendeta kan, memang harus begitu kan, memang ajaran kita kan begitu. Saya bilang begitu, dia bingung. Dia baru ingat, oh iya kamu pendeta ya. Iya, kamu baru tahu. Saya udah kan dari itu udah tahu. Tapi maksudnya saya itu kan retorika kan. Cuma saya ngomong, kamu pendeta gimana? Masa hamba Tuhan aja nggak bisa begitu kan? Nggak malah ikut ruwet gitu loh. Tapi kita ketika masalah macam dia kan tahu waktu saya diviralkan di televisi segala macam kan. Oh kamu tenang aja di situ. Saya bilang apa yang mau takut apa, kalau mau mati mah mati aja. Saya bilang begitu kan. Kan mati masuk surga saya bilang begitu kan. Nah, jadi ketenangan itu bukan dari kita pergi ke gua. Ketenangan itu ketika ada dalam konflik yang luar biasa, tapi damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu menguasai hidup kita. Itu berdiam diri tuh. Beda banget ya konsepnya ya. Itu ilmu tingkat tinggi itu. Iya. Itu jawaban manusia yang bulat-bulat itu, Pak. Saya juga. Iya. Jadi waktu konflik itu jangan lari ya, jangan lari terus ada nyepi terus di kamar kayak bingung keder. Kita minta kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal turun atasku. Gitu. Tapi itu doa yang paling cepat dijawab sama Tuhan itu. Hati-hati itu. Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam keluarga kami. Wah tiba-tiba ruwet itu di dalam. Nah terus nanti di situ kita praktek. Masalahnya kita sudah minta dikasih tapi kita nggak praktek ya karepe. Susah karepe dewe. Itu kadang-kadang kita orang beragama kan begitu kan.
Udah minta dikasih, ini tak kasih damai sejahtera yang melampaui segala akal. Taunya dari mana? Di tengah konflik kita baru tahu kan. Kalau nggak ada konflik, bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera? Tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba dengan keluarga besar ada salah paham, ada segala macam. Di situ kita tetap tampil dengan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Nah, itu masalahnya kan. Kan namanya melampaui segala akal kan, melampaui segala akal manusia kan. Tetapi kan masalahnya kita nggak mau konfliknya, maunya damainya. Kita mau mujizatnya, tetapi tidak mau masalahnya juga kan. Loh, Anda kalau minta mujizat, Tuhan tunjukkanlah mujizat pengalaman pribadi denganmu. Tiba-tiba kita akan mengalami yang ngeri-ngeri itu. Doa minta damai sejahtera yang melampaui segala akal sama minta pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu doa yang langsung dijawab sama Tuhan itu. Tak jamin 100%, aku yakin pasti dijawab sama Tuhan. Rasain loh. Doa begitu, Tuhan saya ingin pengalaman pribadi denganmu, diajar, jeder. Tapi kita lari, nggak mau. Ya nggak punya pengalaman, padahal sudah dikasih sama Tuhan, sudah dijawab. Tuhan, mengapa aku tidak punya pengalaman pribadi denganmu sehingga aku lemah imannya, sehingga aku gugur imannya. Lah kemarin udah tak kasih, kamu lari gitu kok. Katanya mau mujizat ya dihadapi ya, minta mujizat ya kan. Hadapi sampai titik darah penghabisan, nanti di ujung itu ngeliat mujizat, tapi kan kita nggak mau kan. Semua kita ini aneh kok manusia kok. Karena itu tadi agamawi itu loh. Maunya kan ujuk-ujuk yang enak-enak. Kalau orang Kristennya nggak ada salib, kalau orang Kristennya pokoknya lakukan selalu menang. Karena konsepnya menang kalah itu kalau kita kaya, kalau kita nanti kalau di sidang kita pasti hebat yang keluar pemenang, nanti musuh kita yang kalah. Belum tentu loh. Tadi ya, kayak saya bilang, hari sialnya saya itu justru hari keberuntungannya saya loh. Ester 9 ayat 1. Hari sialnya orang Yahudi itu kan buang undi kan, mereka kan buang dadu kan, ngeramal kan. Si Haman ini kan ngeramal, bukan buang dadu kan. Buang dadu, dia, nah ini hari sialnya orang Yahudi ini dihitung kan. Terus dia bikin rencana, di hari sialnya itu justru orang Yahudi mengalahkan musuh-musuhnya. Membalikan keadaan. Allah membalikan keadaan. Ya kan, terjadi pembalikan keadaan. Nah itu maksud itu tadi ya yang hari temanya kita tahun macan air, siapa untung siapa buntung. Nggak ada buntung buat kita kalau kita ikut skenario Tuhan. Tapi itu tadi syaratnya kita mau dijalanin. Nah konsep itu jangan menang kalah di kepala. Kalau konsepnya di kepala menang kalah, cantik jelek, terus apa namanya, oh istrimu jelek berarti nggak diberkati Tuhan. Oh belum tentu loh. Ya kan, oh istrimu cacat. Oh suamimu matanya juling, oh berarti nggak bagus. Oh belum tentu loh. Jadi ukuran-ukuran itu kan yang kita pakai selama ini kan, ya karena itu tadi konsep agama, konsep-konsep dunia itu dipakai sama kita. Oh itu gerejanya besar, berarti diberkati. Kamu pengikutnya sedikit, berarti nggak. Loh nggak juga loh. Ya kan? Justru yang pengikutnya banyak biasanya masuk neraka semua itu. Kan bilang sesungguhnya lebarlah jalannya yang menuju ke neraka, sempitlah jalannya menuju surga kan. Hanya sedikit yang terpilih kan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadi kalau masanya banyak, hati-hati juga. Hati-hati juga dengan yang konsep banyak sedikit, miskin kaya, cantik jelek. Apa tadi? Cantik jelek, kalah menang. Itu tuh konsep-konsep dunia loh, hati-hati framing-framing dunia. Kita kalau ngerti rahasia itu, nggak ada kata kalah buat kita. Karena kita lebih dari pemenang. Artinya melampaui kalah menang versi dunia. Lebih dari pemenang kita. Ya. Sulit itu ya. Sulit kalau kita nggak mau buka pikiran kita metanoia. Kalau kita metanoia lahir baru, wah itu gampang banget. Ternyata cuma gitu doang. Iya siapa suruh kamu sulit-sulit sendiri. Kan begitu kan, menyepi segala macam, ya sulit-sulit sendiri. Pak, lalu kenapa saya tetap puasa? Saya puasa biar sehat kok. Kalau harus puasa, kalau mau sehat harus puasa ya. Kalau nggak puasa nggak sehat hidupnya. Orang yang sering puasa bukan nunda jam makan ya, siang ditunda jadi malam ya sama saja. Kan benar-benar puasa 24 jam makan sekali. Ya itu nanti sehat. Saudara-saudara sekalian, pada video yang telah kita saksikan bersama-sama ini, ada sebuah pertanyaan dari saudara IMM atau yang bisa dipanggil oleh Pastor Paul San dengan nama lain malaikat.
Dia bertanya tentang kapan dan bagaimana caranya kita bersekutu dengan Tuhan. Dan untuk pertanyaan mengenai ini kita sudah mendengarkan semua jawaban dan penjelasan-penjelasan secara panjang lebar dari Pastor Paul Sang dan Pastor Daniel, dan semoga semua penjelasan-penjelasan itu dapat kita pahami dan memberikan pengertian, pemahaman serta edukasi. Silahkan para penonton memberikan penilaiannya tentang penjelasan-penjelasan dari Pastor Daniel dan Pastor Paul Sang. Tulis di kolom komentar untuk tanggapannya. Terima kasih.